Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat, dan salam jumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 8 Desember 2021. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Ya Allah Bapa, pengasih dan penyayang, Bapa yang berkuasa atas hidup kami. Di hari yang baru ini, kami mengucap syukur Tuhan telah membangunkan dan menjaga kami. Hingga pagi ini, kami akan kembali mengangkat sejumlah aktivitas dan rencana-rencana kami. Sebelum kami melangkahkan kaki kami Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Arahkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa kami dan terimalah doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesuh, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul Pertolongan dari Allah. Pak Tunduan Yudiomai Puang Matua. Banyak orang percaya yang salah kaprah menilai bahwa jika kita setia dalam persekutuan kepada Allah, maka secara otomatis kehidupan akan aman dan bebas hambatan. Harus dipahami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Karena selama kita masih berada di dunia, maka kita pasti akan mengalami berbagai persoalan hidup yang bisa saja kita alami, baik dalam waktu singkat atau mungkin saja dalam waktu yang berkepanjangan. Dan kondisi seperti itu dapat saja menenggelamkan kita, hingga membuat kita terpuruk
dan tidak berdaya. Saudara-saudariku, itulah fakta kehidupan. Melalui firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10, menggambarkan kepada kita bahwa penyelamatan dari Allah datang dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan yang dari Allah datang, maka kegirangan akan memenuhi sekalian tempat. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Dapat dilihat pada ayat kelima. Orang lumpuh yang tawar hati, menderita, dan tidak lagi memiliki semangat akan melompat-lompat dan bersorak kegirangan. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kelegaan dan kesejukan. Seperti ketika kita sedang dalam sebuah perjalanan dan menjumpai hambatan, dan mungkin kita sudah mengalami putus asa, tetapi akhirnya kita dapat melewati hambatan itu. Pertolongan Tuhan memberikan kepastian dan kedamaian. Pertolongannya sempurna dan akan selalu dinyatakan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah dari keluh kesah, walaupun sulit keadaan kita pada hari ini. Amin. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pagi ini firman-Mu sungguh menguatkan dan mengajarkan kami untuk selalu percaya akan pertolongan Allah. Pertolongan yang sejati, sempurna, nyata dan tepat. Allah Bapa di dalam sorga, biarlah setiap dari kami selalu meyakini bahwa Allah adalah penolong hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk dalam serangkaian kegiatan, tugas maupun tanggung jawab kami. Berkati dan lindungi kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah menjadi saluran berkat buat orang lain. Segenap dan seisi rumah kami, orang tua dalam pekerjaannya dan anak-anak dalam pendidikannya, Tuhan lindungi dan berkati secara khusus dalam masa pandemi ini. Yang dalam kondisi sakit, Tuhan pulihkan. Yang dalam kondisi berduka dan keputusasaan, Tuhan hiburkan. Begitu pula untuk pemerintah dan negara kami, Tuhan lindungi dan berkati semua program-program yang dijalankan. Ya Tuhan, jadikanlah kami senantiasa kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Dan inilah syukur dan doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.